Kalian pasti tahu kan dengan mobil yang selalu dicirikan dengan performa tinggi yang menjadi buruan orang berduit dunia. Benar, mobil Lamborghini, mobil yang biasanya dibeli oleh para orang-orang kaya di dunia itu mempunyai sejarah. Jauh ke belakang, perusahaan asal Italia itu menyimpan sejumlah cerita yang menarik. Awalnya, sejarah mobil Lamborghini ini didirikan oleh seorang pendiri perusahaan traktor, Ferruccio Lamborghini. Traktor dengan merek Lamborghini Trattori pun dibangun dari bahan baku produksi militer setelah Perang Dunia Kedua yang melimpah kala itu. Setelah Perang Dunia Kedua, Lamborghini yang telah tersohor sebagai mekanik handal di Angkatan Udara Italia memproduksi bisnis traktor yang bahan bakunya berasal dari surplus peralatan militer. Tak disangka, bisnisnya pun kian pesat dan melakukan ekspansi ke sektor infrastruktur, khususnya untuk peralatan pemanas dan pendingin ruangan. Ferruccio Lamborferru pun berubah menjadi kaya raya dan akhirnya menggeluti hobi mahal dengan membeli sebuah Ferrari 250 GT. Namun, mobil tersebut justru menimbulkan kekecewaan. Sebab, ia justru frustasi karena permasalahan kopling hingga akhirnya menemui Enzo Ferrari untuk meminta saran. Bukannya jawaban yang ia dapat, Enzo Ferrari justru melemparkan komentar yang membuat Ferruccio Lamborghini tersinggung. Masalahnya bukan pada mobilnya, tapi pada pengendaranya, kata Ferrari. Yang parahnya lagi, Ferrari pun melontarkan ucapan pedas dengan menyuruh Lamborghini untuk mengurusi traktornya saja. Merasa dihina, Lamborghini pun bersumpah untuk menciptakan sebuah kendaraan yang bakal mematahkan pesona Ferrari. Hinaan ini yang kemudian memicu seorang Lamborghini untuk menciptakan mobil GT yang akan mengalahkan popularitas mobil keluaran Ferrari tersebut. Memulai usaha dengan dibantu 3 mantan karyawan Ferrari, ia mulai bereksperimen untuk menciptakan sebuah mobil GT mewah dan kuat yang mampu melaju hingga 241 km per jam. Mobil ini kemudian diproduksi dengan merek Lamborghini 350 GT dan melakukan debut perdana di hadapan publik pada Turin Auto Show tahun 1963. Tak disangka, respons terhadap versi produksi 350 GTV menuai respons yang positif. Lebih dari 130 unit sudah terjual sepanjang tahun 1963. Melihat kesuksesan ini, Lambo tidak tinggal diam. Ia mulai menciptakan 400 GT dan 400 GT2+2 di fasilitas produksi yang berlokasi di kota kecil bernama San Agata. Lamborghini tak berhenti membuat kejutan. Di Geneva International Motor Show edisi 1966, mereka memperkenalkan kepada dunia model Miura. Sejak itulah Ferrari dan Maserati menyadari bahwa si banteng benar-benar mengamuk. Miura jadi model flagship dan jadi tulang punggung penjualan. Kejutan berlanjut di tahun 1973 dengan membawa LP400 Countach. Interiornya memakai bahan suede berwarna hitam dan model pintu yang dibuka ke atas. Seperti halnya bisnis, pasti ada yang namanya pasang surut. Inilah yang dialami Lamborghini pada tahun 1974. Bisnis traktor mereka turun. Banyak pesanan gagal dan perusahaan merugi dan akhirnya Fiat memegang kendali Lamborghini. Keberuntungan belum berpihak pada Lamborghini. Sebab, pada tahun 70-an terjadi krisis minyak dan otomatis menghambat penjualan mobil berperforma. Selain itu, masalah pada proses produksi juga membuat konsumen lari. Puncaknya, pada tahun 1978 perusahaan ini menyatakan bangkrut. Melihat hal ini, Mimran Brothers mulai mengambil alih perusahaan dan pada tahun 1980. Saat itu ia mengembangkan mobil Lamborghini LP400 Countach menjadi LP500S. Namun nampaknya Mimran Brothers tidak begitu menunjukkan perkembangan dalam penjualan dan akhirnya menjual perusahaan kepada Chrysler Corporation, sebuah perusahaan mobil asal Amerika Serikat. Di bawah kendali Chrysler Corporation, penjualan Lamborghini Diablo mulai menunjukkan tren positif. Tidak seperti Ferrari yang mengikuti ajang Formula 1, perusahaan ini hanya mengambil jalur lain dengan menjadi supplier mesin lewat tim Minardi, Lotus, Ligier, Modena,
dan Lerouse pada tahun 1989 hingga 1993. Pada tahun 1993, sang maestro pencipta Lamborghini tutup usia. Kemudian di tahun yang sama Chrysler mulai mengalami masa kesulitan. Di bawah kendali Audi, lahirlah beragam mobil Lamborghini untuk menambah line-up, seperti mobil Lamborghini Gallardo, dan hingga yang terakhir mobil Lamborghini Veneno. Sebagian besar nama mobil Lamborghini berasal dari nama-nama banteng dan hal itu terus dipertahankan walau sang maestro tiada. Hal itu juga berkaitan karena mobil Lamborghini lahir dengan zodiak Taurus yang digambarkan dengan wujud banteng. Hingga saat ini Lamborghini terus meluncurkan mobil-mobil yang memiliki kekuatan dan performa yang menyeramkan seperti Lamborghini Huracan. Aventador. Urus. Centenario. Dan Veneno. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.